Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam juru bicara PSE Lingkup Privat. Masih bersama dengan Dirjen IKP Kominfo Republik Indonesia, Bapak Usman Kansong. Pak Dirjen, mengenai ramai perbincangan di tengah masyarakat yang menyebutkan bahwa Kominfo ini dapat mengintip percakapan melalui aturan PSE ini tentu meresahkan jika benar terjadi. Benarkah demikian, Pak Dirjen? Sama sekali tidak benar. Ya, jadi itu isu yang mungkin saja dikembangkan, padahal tidak seperti itu. Kita tentu saja berpedoman pada aturan yang dipakai oleh Kementerian Kominfo adalah Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019. Dalam peraturan pemerintah tersebut diatur kewenangan Kominfo. Kewenangan Kominfo adalah mengatur, mengontrol PSE-nya, ya, bukan mengontrol, mengatur atau mengintip kontennya. Ya, yang justru bisa melihat konten atau mengintip konten adalah PSE itu sendiri. Ya, jadi PSE itu sendiri yang bisa mengintip. Kementerian Kominfo tidak bisa mengintip konten, tidak bisa mengintip percakapan, ya, karena kan sudah jelas bahwa ini cuma pendaftaran, ya, pendaftaran tidak ada kaitannya dengan misalnya harus menyebutkan apa tertentu, ya, informasi tertentu sehingga Kominfo bisa masuk begitu. Tidak benar itu, ya. Jadi yang bisa mengintip, yang bisa melihat percakapan ataupun konten, ya PSE itu sendiri. Kominfo mengatur dalam arti mengontrol. Kalau dalam pengelolaan PSE ini bertindak tidak prudent, ya, bertindak misalnya katakanlah tidak hati-hati sehingga menyebabkan kebocoran, maka Kominfo di situ berwenang memberikan sanksi kepada PSE. Jadi yang mengelola konten itu adalah PSE sendiri, ya, bukan Kominfo. Ya, Kominfo justru mengatur PSE-nya. Misalnya PSE-nya ini harus mendaftar, PS-nya ini harus mengelola kontennya secara baik, harus menjaga data-data yang ada di dalam PSE-nya. Data-data pribadi, data-data pelanggan, data-data masyarakat yang ada di PSE-nya. Jadi tidak benar Kominfo bisa mengintip begitu, ya, mengintip konten. Tidak benar itu. Baik, dikatakan tidak benar bahwa Kominfo ini dapat mengintip percakapan masyarakat melalui penyelenggara sistem elektronik ini karena Kominfo ini berpegang pada aturan bahwa kewenangan Kominfo ini hanya untuk mengontrol PSE-nya begitu ya Pak Dirjen, bukan terhadap Iya, jadi kontennya. kita mengontrol platform. Ya, contoh begini, ya, ketika kita menemukan hoax atau disinformasi di dalam satu platform digital, maka bukan kita yang mendelete atau men-take down, tetapi justru platform itu. Ya, jadi kita hanya berkoordinasi, Kementerian Kominfo hanya berkoordinasi dengan PSE, dengan platform untuk meminta mereka men-take down konten-konten negatif dari platform. Kominfo sendiri tidak bisa men-take down. Ya, kalau Kominfo bisa mengintip, Kominfo bisa mengatur konten, maka mestinya Kominfo kan bisa melakukan take down langsung sendiri saja begitu. Tapi kan tidak bisa. Yang bisa melakukan itu men-take down adalah platform, ya, platform atau PSE itu sendiri, bukannya Kominfo begitu. Karena Kominfo bukan wali, ya, bukan wali data atau wali konten, ya, dalam hal ini begitu. Kecuali itu memang PSE miliknya Kominfo begitu, ya, baru Kominfo bisa mengintip data itu. Misalnya kita kan punya beberapa website, ya, tapi website kita ini kan website lingkup pemerintah dan tidak dalam konteks mencari keuntungan begitu kan, seperti platform-platform privat begitu. Baik, dan aturan PSE ini tekanan terhadap Kementerian Kominfo tentu sangat keras. Bahkan ada yang menyebutkan bahwa Kominfo ini telah bertindak otoriter, represif terhadap hak dari masyarakat. Bagaimana tanggapannya Pak Dirjen? Iya, jadi ini sudah dipersiapkan sejak 2 tahun lalu, ya, sudah dipersiapkan, sudah berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga, sudah juga kita diskusikan dengan
kelompok-kelompok masyarakat, bahkan juga sudah kita diskusikan dengan PSE-nya. Pak Menkominfo pernah berdiskusi, pernah memanggil sejumlah PSE untuk menyampaikan aturan ini, begitu ya. Jadi aturan ini juga berlaku di negara lain, termasuk negara yang demokratis. Jadi di manakah letak bahwa pendaftaran ini adalah menghambat atau represif terhadap masyarakat sipil? Ya, jadi seolah-olah menghambat kebebasan berpendapat. Begini, saya contohkan saja lah, misalnya kita semua kan harus mendaftar ya, sekolah kan begitu. Kalau mau masuk sekolah harus daftar, ya kan, harus daftar. Apakah kemudian kita mengatakan bahwa pendaftaran sekolah itu menghambat kebebasan, menghambat hak orang untuk mendapatkan pendidikan? Kan tidak seperti itu, ya. Atau misalnya partai politik ini hari ini mulai melakukan pendaftaran ini di KPU. Ya, apakah kemudian kita bisa mengatakan bahwa KPU, katakanlah begitu, dengan mewajibkan pendaftaran kemudian menghambat partai-partai politik untuk melaksanakan demokrasi misalnya, untuk ikut serta dalam pemilihan? Saya kira tidak. Ya, saya kira tidak. Demikian juga apa yang kita lakukan. Ya, dengan melakukan pendaftaran, ya sama sekali tidak menghambat kebebasan sipil. Ya, analoginya seperti yang saya sampaikan tadi, begitu. Ini cuma pendaftaran kok, begitu. Ya, ini cuma pendaftaran. Ya, jadi tidak ada kaitannya dengan menghambat kebebasan masyarakat sipil. Ya, di mana letaknya, begitu kan? Ya, kalau dikatakan dengan memblokir, bahwa dikatakan Kominfo menghambat kebebasan masyarakat sipil, ya itu dalam konteks menegakkan aturan, yang mestinya aturan itu juga bertujuan memuliakan masyarakat, begitu kan, untuk melindungi masyarakat dari misalnya katakanlah konten-konten negatif di dalam PSE atau di dalam platform. Ya, jadi tidak benar kalau dikatakan itu membungkam kebebasan masyarakat sipil. Ya, ada beberapa hal yang bisa menjadi argumen seperti saya sampaikan tadi ya. Nomor satu, ini cuma pendaftaran. Ya, ini pendaftaran. Ya, ini biasa di berbagai kehidupan, sektor kehidupan, sekolah, politik, perusahaan misalnya, itu kan juga harus mendaftar. Ya, ini kira-kira sama lah begitu. Yang kedua, ini juga terjadi di negara-negara yang demokratis. Ya, negara demokratis kan menjunjung tinggi kebebasan sipil. Ya, jadi tidak benar bahwa pendaftaran ini membungkam atau menghambat kebebasan masyarakat sipil, begitu. Baik, dianggap seolah menghambat kebebasan pendapat, nyatanya tidak demikian dan tidak ada kaitannya dengan menghambat kebebasan berbicara bagi publik atau Iya, masyarakat sipil. kita bisa contohkan ya, sekarang ini karena WhatsApp sudah mendaftar kan, misalnya Facebook sudah mendaftar kan, begitu. Kemudian yang lain-lain juga sudah mendaftar. Ya, apakah kemudian dengan melakukan pendaftaran itu kita tidak bebas mengirim pesan lewat WhatsApp? Kita tidak bebas untuk katakanlah memposting sesuatu di Facebook, di Meta, kan tidak begitu. Tetap orang seperti biasa saja, kecuali konten-kontennya ya untuk platform yang sifatnya terbuka itu kemudian berisi konten-konten negatif, misalnya disinformasi, ujaran kebencian. Nah, baru itu ada hukum lain yang akan berbicara. Nah, jadi di mana letaknya ini menghambat kebebasan masyarakat sipil? Toh masyarakat masih tetap berwhatsappan seperti biasa, begitu kan? Seperti biasa, ini kan cuma pendataan saja. Baik, tentunya dengan mendaftar ini memiliki manfaat bagi PSE yang mendaftar maupun bagi masyarakat. Kita akan membahasnya usai jeda pariwara berikut, tetaplah bersama kami.